petugas perawat yang di ruang isolasi itu ya memang perasaannya campur aduk. Merawat pasien positif ya ini pasti dikucilkan Mas. Oh iya. Sholat modern sekarang itu satu tanpa dijahit. Tapi gimana kalau anak-anaknya tadi habis bangun tidur itu ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan di dalam channel YouTube saya Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Karena komentar-komentar yang Anda sampaikan untuk perbaikan dan kebermanfaatan dalam pembuatan video kami selanjutnya. Dalam kesempatan kali ini saya mengundang seseorang narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu masalah kesehatan. Saat ini saya sudah bersama dengan kakak saya sendiri. Beliau merupakan profesinya ini perawat di Rumah Sakit Kalisari Kabupaten Batang, di mana keseruannya kita akan mengulik mengenai seputar kesehatan, apalagi kita masih di era pandemi seperti saat ini, karena ini perlu banyak informasi mengenai kesehatan dan jangan kebanyakan ditakut-takuti oleh media. Mari kita sambut saja Mas Mat Nur Soleh. Salam sehat Mas. Salam. Ini sudah vaksin Mas ya? Sudah vaksin ketiga. Sudah vaksin. Oh berarti vaksin itu ada tiga? Ada tiga. Tenaga kesehatan itu vaksin satu pakai Sinovac, vaksin dua Sinovac lagi. Nah, ini vaksin ketiga pakai Moderna. Ya. Lumayan sih, efeknya lumayan. Lumayan pegel. Iya sih. Ada juga yang sampai gerges sampai panas. Kemarin pun pemerintah kan sudah menyebarkan 150 juta, di update terbaru 150 juta dosis untuk masyarakat yang belum vaksin dan yang sudah vaksin untuk level selanjutnya sih. Tapi menurut sampean masalah kesehatan di era pandemi ini seperti apa Mas? Ini masalah kesehatan, ini perkembangan sudah sangat membaik sekali. Jadi di rumah sakit ruangan yang tadinya isolasi buat penyakit COVID sudah banyak yang sudah ditutup, sudah dialih fungsikan ke penyakit perawatan biasa. Ya, perawatan yang umum. Paling yang dipertahankan hanya satu ruangan. Itu pun kadang kosong. Sudah sangat baik sekali. Kalau dulu Mas ya, kalau dulu kan kita ada perawatan yang positif ya corona. Kalau di media sosial yang saya lihat di YouTube, di Instagram maupun di media televisi, ini kebanyakan ruangan itu malah full gitu. Maksudnya satu ruangan digunakan untuk 2-3 orang pasien. Lah kalau di rumah sakitnya Mas yang bekerja atau di kenalan rumah sakit yang Mas bekerja ini, sebenarnya realitanya seperti apa sih? Realitanya memang kalau tergantung tingkat penyakitnya itu gimana. Kalau tingkatnya ringan sampai sedang, memang satu ruangan banyak. Nanti semisal sedang sampai berat, itu kebanyakan satu ruangan 2. Tapi kalau sudah memang itu pengawasan banget, itu satu ruangan satu. Itu memang benar-benar tidak boleh dijenguk oleh orang-orang. Iya, dulu memang peraturannya kayak gitu. Nggak bisa dijenguk. Kalau biasanya kan anak-anak atau masyarakat pedesaan kan kalau ada salah satu keluarga atau tetangganya yang sakit di rumah sakit kan
sebagai bentuk gotong royong kan kita ke sana iya. untuk tilik gitu. Tapi kan ini karena pandemi penyakit yang berbeda, iya. jadi tidak dibolehkan. Pas itu tidak diperbolehkan. Tapi akhir-akhir ini karena penyakit COVID ini sudah sangat turun drastis, akhirnya diperbolehkan. Tapi dibatasi nggak? Tapi dibatasi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus sehat. Jasmani rohani. Jasmani harus sehat. Mau di swab juga. Terus yang ketiga tidak boleh keluar masuk, harus standby di situ. Oh, kalau misalkan masuk ke ruangan ya di situ aja. Jadi fokus melayani keluarganya di dalam. Oh, gitu. Nggak usah khawatir nanti kayak makan minum ya sudah disediakan dari pihak rumah sakit. Lah kalau ini Mas ya, kesehatan ini kan sudah membaik. Nah, apa sih yang perlu disampaikan kepada teman-teman setelah menghadapi proses perkembangan yang seperti ini yang sudah membaik? Ini kita tetap jaga protokol kesehatan atau ada beberapa yang perlu dikurangi dalam perlakuan protokol? Ya memang protokol tetap wajib ya. Protokol tetap wajib. 3M apa 5M? Ya cukup 3 lah. 3 ya. Jadi apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak lah. Tapi ya jangan terlalu ekstrim juga. Jangan dibuat dibuat sepanang. Dibuat santai aja. Lah. Karena kebanyakan penyakit ini berawal dari ketakutan sih Mas. Betul. Jadi ini penyakit COVID ini unik sekali. Jadi kalau kita stres sedikit, wah, ngefek ke badan kita langsung terasa. Iya. Apalagi ngefeknya langsung ke pernapasan. Sulit banget untuk bernapas. Insya Allah kalau kita tetap relax, santai, tenang, walaupun kita positif misalkan itu bisa mudah kita lalui. Cepat sembuh ya? Cepat sembuh banget. Bahkan nggak sampai ke perawatan nggak usah sampai di rumah sakit, nggak usah, di rumah saja cukup. Yang penting tadi Mas, pikiran tetap positif, terus tetap jaga imun lah, olahraga, makan cukup, vitamin cukup juga. Ya kita Mas ya, ini karena menurut saya sih kesehatan sangat penting sekali, apalagi ya menurut saya basic pertama yang menjadi kita sehat ini adalah pikiran. Betul yang disampaikan sampean memang benar. Ya kita bisa sembuh asalkan selama pikiran kita positif, kita menjaga makan, imun juga kita tetap jaga ya, insya Allah meskipun positif dalam tahap yang ringan ya kita cepat mudah sembuhnya gitu ya. Mudah sekali. Pengalaman saya pas perawatan di ruang COVID, pasien-pasien yang ke situ sudah nafasnya sudah ngap sekali gitu. Kalau pasien itu pas dia cemas, pasti seseknya tambah. Nah tugas kita selaku perawat ya memotivasi, memberikan ya kita belajar bareng. Biasanya saya lakukan pembelajaran olah nafas. Olah nafasnya yang rileks saja. Biasanya tarik nafas pelan lewat hidung atau lewat mulut? Lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung juga. Oh, buang nafasnya lewat juga. Tapi panjang. Okay. Tapi panjang CS. Tarik panjang pelan, buang panjang pelan. Itu nanti lama-kelamaan stresnya atau cemasnya itu akan turun banget, yes. Nah ini akan relax, jadi nafasnya akan semakin bisa diatur.
Lah bagi tenaga kesehatan sebenarnya ya, bagi para tenaga kesehatan menghadapi seperti ini takut atau enggak sih Mas? Ini awal pandemi itu. Berarti periode pertama. Tahun Maret 2020. Ini kacau sekali. Kacaunya itu jadi petugas perawat yang di ruang isolasi itu ya memang perasaannya campur aduk. Ada takutnya, ada ya merasa wah ini merasa pahlawan lah. Ada ya campur aduk. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, jadi antara perawat yang diisolasi di tempat ruang isolasi sama perawat yang enggak diisolasi, perawatnya beda. Ketemu di jalan pun wah kacau. Jadi bagi teman-teman yang diisolasi akhirnya merasa gimana ya, merasa berarti sebenarnya ini nganu Mas ya, perawat ini dibagi ya, ada yang bertugas menangani pasien COVID dan ada juga yang menangani pasien dan ini tidak bercampur. Enggak. Jadi memang ruangannya itu didesain biar enggak campur lah. Keluar masuk dari GD sampai ke ruangan pun enggak bercampur. Jadi ada jalurnya sendiri. Ya itu saya bisa membayangkan ketika di kantin bersama, ya pasti perawat yang menjadi yang merawat pasien positif ya ini pasti dikucilkan Mas. Oh iya. Tapi ya alhamdulillah dengan berkembangnya ini ya sudah enggak lah. Sudah enggak. Paling itu dulu periode pertama berapa bulan saja lah. Akhirnya teman-teman sudah terbiasa mungkin ya. Iya, sudah terbiasa. Ya, yang penting kita mencoba berteman, tapi di sisi lain kita juga perlu melawan dalam segi pikiran dan kesehatan imun kita sih ya. Betul. Kegiatan selain menjadi perawat Mas? Ya paling tukang sunat paling. Oh iya teman-teman, ini katanya Mas Mandur Soleh ini menyediakan, memiliki membuka jasa pelayanan sunat, dan katanya sunat ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Yang dulunya tradisional sekarang dibuat modern tanpa merubah estetika atau maksudnya tidak merubah aturan-aturan dalam persunatan. Apa sih ini yang berbeda Mas? Oh ini pertama kali saya ditawari pelatihan untuk sunat modern. Ini juga saya langsung tertarik. Bedanya apa? Di sini itu sunat modern sekarang yaitu satu, tanpa dijahit. Sunat tanpa dijahit. Pakainya ditali. Oh, pakai tali. Jadi kita masukkan ring dulu, terus ditali, ya. Tetap dipotong. Kulitnya tetap dipotong. Ya soalnya kan kalau menurut syariat agama kan kalau yang namanya sunat yang memotong sebagian daging di dalam kulumnya tadi ya. Berarti kalau modern ini pakai apa Mas? Berarti ring. Pakai ring ini tetap motong. Tetap keluar darah. Oh, tetap keluar darah juga. Tetap keluar darah. Jadi sunnahnya di hitam itu sunnahnya masih tetap dapat keluar darah, memotong daging. Terus modernnya dapat. Modernnya apa? Modernnya sekarang sudah tidak disuntik pakai jarum. Sekarang memang mindset
mindset anak-anak menurut saya sih, kalau zamannya saya mindset masalah hitan atau sunat ini masih ketakutan. Ya. Soalnya kan saya pengalamannya dari orang-orang tua saya dulu, bahkan dari mas sendiri katanya yang kalau kalau sunat ini harus pakainya gunting, jahitnya disuntiknya itu beberapa kali. Nah kan bayangan saya ini menjadi ketakutan. Iya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, adanya sunat modern ini, hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan sunat modern tadi ya. Betul. Berarti pakai gunting atau enggak? Tetap pakai gunting sih. Pakai gunting. Untuk motong kulupnya. Laser? Laser kita nggak gunakan. Oh, enggak. Laser ya memang laser ada segi baiknya, ada segi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tapi yang ini nggak usah pakai laser pun sudah, anak nyaman banget setelah selesai hitam, mainan seperti biasa, mandi biasa. Oh itu setelah sunat langsung bisa beraktivitas? Langsung ya? Langsung. Oh. Mau ngapain boleh, mau ngaji, sekolah langsung bisa ya? Sholat boleh. Lari-lari bisa? Lari-lari boleh. Bisa. Lah itu efeknya ada nggak mas? Maksudnya kan menurut saya kan kalau yang namanya sakit kan pasti ada hal-hal yang perlu dibatasi dalam kegiatan. Apalagi sunat kan memotong lah, ada sunat itu lah. Ini ada batasan-batasan dalam melakukan kegiatan nggak kalau pakai sunat modern ini? Ya memang kalau aktivitas tidak boleh berlebih banget sih. Misal lari kecil lah apa-apa. Tapi lari seperti olahraga biasa itu ya jangan dulu. Gini aja mas, saya ingin mencontohkan dari awal ya biar teman-teman semua yang kalau berminat kan nanti kan bisa menghubungi masnya ya. Boleh. Pertama kan misalkan anak-anak ini ya, anak-anak masuk, langkah pertama ini yang dilakukan digunting dulu. Oh enggak. Jadi langkah awal kita tetap komunikasi dulu sama anak. Komunikasi sudah anak nyaman, baru kita masuk ke tindakan. Tindakan pertama kita beri salep dulu. Beri salep. Tujuannya salep apa? Biar nyaman. Biar nyaman maksudnya nyaman di proses selanjutnya. Nanti kita tetap masukkan bius tapi pakainya tembak. Pakai tembak. Itu enggak ada jarumnya. Oh, tembak ini kayak kayak orang-orang kecantikan itu loh, pakai untuk masukkan memasukkan vitamin C atau vitamin apa ya. Kalau saya cek darah itu kayak gitu. Bukan. Oh. Ya, enggak sakit ya, Mas? Sakit enggak sih? Enggak sakit. Enggak. Itu tembakannya ini ada minimalnya atau enggak mas? Berapa kali? Memang itu ada mili-milinya. Jadi sekali tembak biasanya kalau enggak 0,1 mili ya 0,2 mili per tembak. Nanti yang kita tembak sini. 4 titik. Itu enggak ada terasa. Kan tadi sudah pakai salep tadi ya. Itu sangat mengurangi banget rasa sakit masukkan bius ke dalam. Salep itu bius luar. Oh, salep itu bius luar. Kalau saya dulu diambil darahnya itu donor darah ini kan biasanya kan yang dulu itu kan pakai alkohol. Itu alkohol swab itu. Oh itu beda kalau salep ini ya. Ini salep bius. Misalkan kena sengatan lebah ya. Itu dikasih salep itu. Salep bius enak sekali. Nah setelah ditembak terus langkah selanjutnya kita bersihkan kulupnya. Kulupnya ada yang lengket, kita bersihkan dulu, kita buka dulu lengketannya sampai maksimal sampai kelihatan
kepalanya. Iya. Sampai ke kepalanya full. Nah, baru kita langkah selanjutnya membersihkan tadi yang biasanya kotor banget. Setelah itu kita tata, terus masukkan ringnya. Masuk ring, baru ditali. Tali, kulupnya kita potong. Udah selesai. Bersihkan, selesai. Nah itu apa namanya, sembuhnya berapa hari itu Mas? Langsung sembuh kan, sudah langsung aktivitas. Lah itu ringnya. Oh, ringnya. Ringnya kan masih terpasang berarti kan ya? Itu ring sangat ringan sekali. Elastis. Enggak elastis sih. Cuma anak-anak nyaman, enggak merasa ada gendol-gendol itu, enggak merasa keberatan. Tapi gimana kalau anak-anaknya tadi habis bangun tidur itu ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan? Kalau keluar, maksudnya kalau keluar air kecil kan itu kan pasti kan gitu ya. Iya. Nah, itu enggak sakit. Enggak. Jadi memang ada aturannya. Ringnya itu harus lebih besar dari kepalanya. Iya. Jadi untuk pas berdirinya itu. Jadi enggak ganggu. Enggak ganggu ya. Enggak ganggu. Berarti memang ini surat modernnya benar-benar aman, modern dan langsung sembuh gitu ya. Langsung sembuh kan, langsung aktivitas. Iya. Makan pun enggak ada pantangan. Kecuali memang punya alergi. Oh iya, kalau dulu kan saya kan nggak boleh makan daging itu, telur takut pontang gitu. Padahal daging, telur itu proteinnya tinggi. Sebenarnya boleh berarti? Iya, sedangkan untuk mempercepat penyembuhan luka itu harus tinggi protein. Telur, ikan, daging. Tuh. Berarti untuk mindset orang-orang zaman dulu kalau sunat itu nggak boleh makan daging, telur dan lain-lain, itu sebenarnya hal yang kontradiktif ya dengan proses penyembuhan. Iya. Tapi ya kita gimana Pak? Kita enggak menolak orang tua ya, nggak usah, jangan terlalu ekstrim lah. Jadi ya kita, kewajiban kita selaku pesunat ya hanya menyampaikan, misalkan ini memang enggak ada pantangan, tapi memang ada keluarga orang tua yang memang masih kukuh ya, masih kukuh, tapi ya enggak apa-apa. Tapi ya tetap sembuhnya bagus juga. Oke. Ini komunitas atau enggak sih Mas? Atau perorangan? Kalau jadi modern pesunat modern super ring ini memang ada komunitasnya. Oh, ada komunitas. Ada komunitasnya. Jadi kalau ada perawat-perawat yang ingin ikut gabung boleh enggak sih? Boleh. Nanti ada pelatihannya. Kantornya di mana Mas? Untuk yang daerah Batang, Pekalongan, Pemalang itu di Kajen. Tapi kalau di luar kota yang lain ada enggak? Ada banyak ya. Ini sudah seluruh Indonesia sudah. Oh, ada super ring. Super ring. Sudah ada. Oke. Menurut saya kok cukup ya. Nah, ini Mas terakhir, biasanya di konten saya ini Mas. Perlu menyampaikan pesan-pesan buat para pemirsa yang nonton pada video kali ini. Apa sih motivasi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi para saya dan teman-teman yang nonton video ini? Oke, untuk menjaga kesehatan tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Terus tetap olahraga. Jaga pikiran positif kita harus selalu terjaga. Terus lakukanlah yang terbaik. Itu aja, lakukan yang terbaik.
Karena sih Mas, mensana in corpore sano sih katanya di dalam Iya. jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Katanya seperti itu. Tapi ya memang realitanya kalau tubuh kita sehat, jiwa kita akan mempengaruhi, inner beauty kita juga akan keluar. Betul. Oke. Nanti kita sampaikan, nanti kita cantumkan link link yang bisa dihubungi untuk bisa gabung di komunitas Sunat Modern Super Ring. Atau kalau bagi teman-teman semua yang masih mempunyai anak, saudara, tetangga, keluarga yang ingin sunat menggunakan sunat modern, nanti bisa dihubungi Mas Nur Soleh. Bisa. Sekarang promosi ya Mas. nanti akan dicantumkan di link. Oke. Bisa datang ke rumah, bisa datang ke tempat praktek kita. Oh, berarti sunat ini bisa bisa sunat di rumahnya atau bisa di ruang prakteknya? Iya. Sangat efektif sekali ya. Cepet pula. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa, berusaha dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.